Ada dua ayat yang akan menjadi penekanan kita Bapak Ibu Saudara, yaitu di ayat yang ke-25 dan juga ayat yang ke-36. Saya akan membaca begini. Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. 36. Dan sesungguhnya Elisabet salahku itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mantul itu. Saudara, dalam cerita Alkitab ini berkisah tentang seorang pria yang bermimpi. Tapi mimpi yang kita baca dalam bacaan hari ini saat ini adalah mimpi kenyataan. Saudara, pada dasarnya banyak orang atau senang jika bermimpi. Apalagi kalau mimpinya yang indah, misalnya mimpikan apakah bermimpi dapat uang banyak, atau dia bermimpi yang belum punya istri, dia bermimpi punya pasangan hidup yang cantik. Namanya mimpi yang indah-indah, kadang-kala kita rindu supaya tiap malam mimpi. Bahkan ada orang yang pada saat enak mimpinya, dikasih bangun, dia buru-buru lagi tidur supaya mimpinya lanjut. Saking senangnya kalau mimpinya itu indah. Dan tidak ada di antara kita yang mau bermimpi buruk. Dan menurut ini apakah fakta atau mitos, saudara? Katanya kalau mimpi, misalnya kita mimpikan seseorang dan kita mau supaya orang itu juga mimpikan kita, katanya bantalnya dibalik. Jadi kalau ada orang bermimpi, misalnya anak muda, dia bermimpi, dia mimpikan seorang gadis cantik, cepat itu bantal balik supaya dia mimpi kamu juga. Saudara, dua keluarga yang akan menjadi renungan kita dalam Advent yang keempat ini adalah antara Zakaria, Elisabet, dan Yusuf Maria. Keluarga yang pertama berbicara seorang Zakaria dan Elisabet adalah keluarga yang sudah cukup lama dijalani. Kalau kita membaca dalam Alkitab, menurut tafsiran, Elisabet dan Zakaria itu diperkirakan umurnya antara 60 sampai 70 tahun baru dia dikaruniai anak. Itulah sebabnya saudara, dalam ayat yang ke-26 sangat jelas dikatakan, inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Kebiasaan orang Yahudi, saudara, seorang yang mandul, tidak punya anak, mereka dicap sebagai pembawa aib atau ketak kutukan, dan itu bisa dilempari batu sampai. Keluarga ini saudara sekian lamanya bergumul bahwa bahkan bermimpi suatu saat nanti dia akan mendapatkan seorang anak yang akan melengkapi kebahagiaan dan akan menghapus aib mereka dari tengah-tengah kehidupan manusia. Dan keluarga yang kedua saudara adalah keluarga yang baru dimulai. Kalau yang tadinya itu sudah sekian puluh tahun menjalani rumah tangga, tapi kalau yang satunya baru memulai. Kalau orang tua bilang baru seumur jagung, tapi sudah diperhadapkan dengan tantangan hidup yang tidak mudah untuk dihadapi. Juga berkaitan dengan aib. Karena apa? Karena dikatakan Maria ini yang baru bertunangan tapi
dikatakan mengantuk. Ini juga aib saudara. Dalam tradisi orang Yahudi, orang Israel, kalau ada orang yang hamil keluar dikit, itu akan dilempari batu sampai mati. Dua keluarga ini saudara yang sama-sama berhadapan dengan pergumulan hidup. Yang satunya sekian lamanya bergumul untuk anak, yang satunya memulai rumah tangga tapi diperhadapkan dengan pergumulan. Saudara, sadarkah kita bahwa dalam menjalani kehidupan kadangkala kita berada dalam posisi ini? Ada keluarga-keluarga yang dalam berhadapan dengan pergumulan tidak kokoh dalam menjalani hidup. Dan tidak sedikit umat Tuhan putus asa. Putus asa kenapa? Cerai. Gara-gara apa? Tidak ada anak. Saudara, dikatakan antara kurang lebih 60 sampai 70 tahun, kedua orang ini, Zakaria dan Elisabet ini kokoh dalam pergumulan. Dan dia tidak menyerah. Tapi di zaman sekarang begitu banyak orang yang mudah mengeluh dalam menghadapi tantangan hidup. Baru saja tantangannya datang, dia sudah mengeluh 10 kali. Satu kali tantangan datang mengeluh 10 kali. 2 kali tantangan datang mengeluh 20 kali. Demikian halnya dengan Yusuf dan Maria. Saya sudah pernah sampaikan bahwa tradisi orang Yahudi, kalau mereka sudah orang Israel atau orang Yahudi bertunangan itu sudah dianggap sebagai suami istri, tapi tidak berhubungan darah. Makanya dikatakan bahwa diam-diam Yusuf mau menceraikan. Kenapa memakai kata cerai, saudara? Karena tradisi orang Yahudi pada saat suami, seorang laki-laki dan seorang perempuan bertunangan, berarti mereka sah sebagai suami istri, tapi tidak berhubungan darah. Bayangkan saudara, kita berada di posisi itu. Jangankan itu, mendengar kabar-kabar miring saja, yang walaupun itu tidak benar, kita sudah kayak cacing kepanasan. Cacing kepanasan kalau disiram debu yang panas. Saudara, dalam menjalani advent terakhir ini adalah masa kematangan iman. Sekian lama kita menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia, silih berganti datang tantangan ini, tapi kita harus kokoh di advent yang terbaik. Jangan sampai advent pertama, advent kedua baik-baik, tapi pas advent keempatnya, saudara, yang seharusnya sudah matang, justru tidak baik. Kita harus belajar dari dua keluarga yang sama-sama diperhadapkan dengan pergumulan, tapi tetap kokoh dalam menjalani. Saudara, di zaman sekarang ini sensitif. Sedikit saja bisa kacau. Sedikit saja bisa cerai di keluarga. Sedikit saja bisa pertikaian terjadi. Karena itu hati-hati, saudara. Karena itu saya teringat dengan sebuah cerita keluarga seorang ayah yang baru saja beli celana panjang. Besoknya dia harus masuk kantor, tapi rupanya celana ini kepanjangan. Dia sudah ukur, dia katakan kurang lebih 15 cm yang harus dipotong. Kebetulan istrinya main HP, duduk-duduk, dia katakan begini, "Ma, tolong potongkan dulu celanaku, karena besok saya pakai ke kantor. Tolong dipotong 15 cm." Mamanya bilang, "Kasih saja Oma, saya sibuk dulu Pak. Kebetulan ada teman ini WA terus." Dia pindah suami ini ke Oma. "Oma, potongkan dulu, tolong potongkan celana 15 cm." Omanya juga bilang, "Aduh, tidak mau lihat Mina, sudah terlalu sore."
Bapak ini kesal, dia taruhlah celananya di meja. Si mama tidur, si oma tidur. Tengah malam istri bangun, dia ingat, aduh, besok ini suami saya ke kantor, tapi celananya kasihan juga yang sampai digulung-gulung. Istrinya dia bangun, dia potong 15 sen. Setelah itu tidak lama, setelah si orang mama istri ini tertidur, oma bangun. Dia potong juga 15 sen itu celana. Besok pagi saudara, si orang ayah bangun, alangkah kagetnya. Celana itu cingkrang saudara. Di atas. Yang saya katakan adalah sesuatu yang kecil bisa besar. Kalau kehidupan iman tidak kokoh dia. Minggu Advent adalah minggu yang mengajak kita mempersiapkan diri secara matang dalam menyambut kelahiran Juru Selamat Yesus Kristus di kota Daud. Jadi saya mengatakan hati kita, perasaan kita sekarang ini sudah damai. Tidak ada lagi hal-hal yang akan menghalangi iman, pengharapan kita, niat, semangat kita datang dalam gereja. Lagi-lagi saya singgung lagi, kita sekarang tidak diperhadapkan dengan kesibukan bagaimana kue, bagaimana pakaiannya. Tidak lagi sibuk dengan itu. Karena apa? Sudah ada minggu pertama, minggu kedua, itu masa-masa persiapan. Tapi pada saat berbicara minggu keempat adalah minggu yang matang bagi kita. Karena itu saya mengajak keluarga ini saudara, yang satunya masih muda keluarganya, yang satunya sudah tua keluarganya, tapi sama-sama kokoh dalam menghadapinya. Yang saya katakan saudara adalah kematangan seorang Zakaria. Kalau kita melihat perjalanan hidup Elizabeth, itu tidak diam-diam saja. Menghadapi tantangan itu diawali dan dilakukannya dengan apa? Dengan takut akan Tuhan, berdoa. Dan saya yakin dan percaya saudara, walaupun Alkitab tidak mencatat bahwa Yusuf juga berdoa saat itu, tapi saya yakin dan percaya Yusuf berdoa. Karena bagi kita orang Kristen, nafas bagi kita adalah doa itu sendiri. Makanya ada begitu banyak anak-anak Tuhan yang sudah terlalu jauh dari hadapan Tuhan karena apa? Doanya tidak kencang. Mari mempersiapkan diri secara matang dalam menyambut masa depan. Bukan lagi saatnya sekarang kita saling mempersalahkan, mama kau yang salah, papa kau yang salah, opa kau yang salah, oma kau yang salah. Bukan saatnya sekarang. Tapi saatnya sekarang adalah masing-masing proteksi. Karena kita menjadi pembawa damai bagi semua orang. Karena sesungguhnya kelahiran Yesus juga ada membawa damai bagi kita. Sehingga masa raya Natal senantiasa kita boleh menjalani dengan sukacita dan kita terus memanjatkan kasih di tengah-tengah kehidupan ini. Dimanapun kita berada, bahkan apapun yang kita lakukan, kita terus menjadi pembawa damai bagi semua orang. Tuhan menolong, memberkati kita. Tuhan Allah, kami boleh belajar firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus-Mu yang mengajarkan kami untuk terus menjadi pelaku firman. Sebab sungguh kami sadar siapa kami. Kami hanyalah buatan tangan dari tangan liat yang Tuhan menguskan manusia. Sehingga kami boleh ada. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang menyadarkan kepada kami untuk senantiasa boleh menjadi pembawa, bahkan terus boleh mematangkan iman kami dalam menyambut kelahiran sebagai juru selamat kehidupan kami. Dalam nama Yesus